Yoga IPS 2 sudah hadir. Yoga Rizal IPA 5. Siska hadir IPA 1. Yulia IPA 1. Yulia Yuwi IPA 2. Cahaya 10-2. Siska bagikan live-nya ke teman-temannya biar cepet bangun. Eka IPS 4. Segera masuk para siswa kelas 12, 10, 11. Kita akan mulai pukul 5.15 menit. Nahda IPS 3. Nahda IPS 3. Tuliskan nama dan kelasnya. Mohon tuliskan nama dan kelasnya, mau di absen dulu sebelum kita mulai. Nadia IPS 1. Yang sudah hadir disiapkan Al-Qur'annya. Kita akan baca ayat 71 sampai 75. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan membaca Al-Baqarah 71 sampai 75 ya, 71 sampai 75. Alisa hadir 11. Alisa 11 hadir. Tulis nama dan kelasnya. Karenina IPS 2. Baru satu orang ya, kalau kelas 2 IPS 2 baru satu orang. 2 orang tadi ya sama Yoga ya. Aulia IPA 4. IPA 4 baru satu orang. Nah, ada Julia. Juleha IPA 4. Arya IPA 2. Arya IPA 6 belum masuk. Kita mulai jam 5.15 menit. Karena sekarang subuh lebih awal sekarang. Ya, segera masuk semuanya, para siswa kelas 12, kelas 10, 11. Baru 13 orang yang masuk dari berapa? Ya, baru beberapa orang yang masuk, yang lainnya masih pada tidur kayak anak-anak ini, masih pada tidur. Masih pada tidur, belum pada bangun.
Ririn 10.3, yang lainnya belum pada masuk 10.3 nih. Fikri mana Fikri? Vino mana Vino? Belum masuk juga Vino. Fikri Cahyo mana belum masuk? Ira, Ira 10.3, Mitol Jana 10.1, Kaila IPA 1, ya baru sebagian kecil yang masuk. Tuliskan nama dan kelasnya. Tampilkan nama dan kelasnya yang baru masuk. Dan siapkan untuk tilawah membaca Al-Quran. Buka surah Al-Baqarah ayat 71 sampai dengan 75. Silakan dibuka. Ayat 71 sampai dengan 75. Arya IPA 6 sudah masuk. Ika Susmiati 10.3 hadir. Aziz IPA 4 sudah hadir. Habibi IPA 3 sudah hadir. Khairunisa IPA 5 sudah hadir. Alin Nabila IPA 7, Meliana 10.3, Amel 10.2, Imam IPS 3, Tiara IPS 2, Tiara IPS 2, Ajidah IPS 3, Fauzi IPA 6, Najwa Hidayat 10.2, Najwa Hidayat Ariana 10.2 hadir. Fabian IPA 3. Alif mana Alif? IPA 4, Alif belum masuk Alif. Nah ini baru masuk Alif. Patir IPA 6 sudah hadir. Patir IPA 6. Maharani IPA 6. Baru berapa orang IPA 6 yang masuk? Ada 5 orang ya. 5 orang yang masuk. IPA 1 berapa orang IPA 1?
Dan mohon dituliskan siswa yang salat subuh berjamaah pagi ini di masjid siapa? Mohon dituliskan. Untuk siswa yang hari ini, pagi ini salat subuhnya di masjid siapa? Coba saya mohon ditampilkan. Kalisa IPA 4. Ya, mohon ditampilkan siswa yang sholat subuhnya di masjid, di musola. Ada nggak yang pagi ini sholat subuhnya di masjid atau di musola untuk kelas 12, kelas 10? Ya, baru sebagian kecil yang bergabung. Rahma IPS 2. Ya, IPS 2 ada 6 orang ya yang sudah masuk. Tadi Karenina, Yoga, Rahma, seberapa kita di IPS 2 itu? IPS 4. Ya, baik, karena waktu sudah siang, kita mulai saja acara pengajian pada pagi hari ini. Oh, Tiara ya, Tiara. Aisyah Najla ya udah hadir ya. Aisyah dan Najla sudah hadir di IPS 2. Ya baik, sambil nunggu teman lain masuk, kita mulai saja. Cika, udah masuk Cika tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gadis 10-1, sanitari 10-2. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alia IPA 3. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pagi hari ini, sampai saat ini, Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat bisa tidur dengan nyenyak dan nikmat, dan kita pun pagi hari ini Allah bangunkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tanda sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin adalah ketika pagi hari Allah membangunkannya dan memberikan satu kekuatan bagi dirinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, sekali lagi bahwa tanda sayang Allah kepada kita, kepada orang mukmin,
Khairul Haikal IPA 5. Tanda sayangnya Allah adalah ketika pagi hari Allah mendengarkan azan kepada kuping kita dan kita pun terbangun untuk melaksanakan sholat subuh jamaah merdeka. Maka berharap kepada Allah ya, setiap pagi ketika waktu subuh tiba di Pantai IPA 3, maka Allah bangunkan kita dan kita diberikan kekuatan, dorongan yang kuat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian pagi hari ini juga ya, setiap Ahad pagi kita sama-sama bangun habis sholat subuh, terus bertahan kita adakan tilawah, membaca Al-Quran. Nasila IPA 6 sudah hadir. Kita setiap Ahad pagi untuk membaca Al-Quran. Mohon yang sudah masuk tidak keluar lagi ya. Mohon yang sudah namanya tercantum di absen, tolong untuk tidak keluar acara ini, ikuti sampai dengan selesai, kisaran 30 menit ke depan. Ya, baik untuk mengawali pagi hari ini, kegiatan ngaji bareng pagi hari ini, disilahkan dibuka Al-Qur'annya, Surah Al-Baqarah ayat 71. Kevin IPS 4, Ida Farida IPS 4, Khalila 10.1, Nasila IPA 6. Ya, mohon untuk yang sudah bergabung jangan keluar lagi ya. Ikut sampai selesai. Ikut sampai selesai, tidak keluar dulu. Anggita IPS 1 mohon siswa yang sudah masuk ke acara ini tetap bertahan sampai jam 6.00. Tidak keluar dulu. Ya, mohon ikut sampai selesai. Kita akan membaca Al-Quran dan nanti kita akan membahas dari sisi mananya surah Al-Baqarah ayat 41. Ya, silakan kepada para siswa dibuka Al-Qur'annya di pagi minggu ini. Ya, ulang mau kita Sari IPS 1 sudah hadir. Ya, di setiap Ahad pagi sekalipun hari libur tetap kita bangun pagi, bangun subuh untuk dirutinkan membaca Al-Quran ya, sehingga lidah kita akan semakin akrab ya, semakin mudah untuk membacakan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 71 ya, segera dibuka yang baru bergabung ya. Al-Baqarah ayat 71 ya, siap. Dan ada rangkuman materi ya. Ya, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan diikuti sama-sama ayat 71 Al-Baqarah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyatan fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma
Ya, sekarang ayat 72-nya. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Nesa baru masuk. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kalhijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Agustin IPA 6 ayat yang terakhir. Afatasma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh wa hum ya'lamun. Diulang yang terakhir. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yaitu ayat yang ke-75 ya, ayat yang terakhir. Putri sudah hadir? Ya baik, itu adalah pembacaannya ya. Jadi silahkan dibaca ulang ya ketika ada waktu yang sangat lapang, atau kita upayakan cari waktu yang bisa membaca Al-Quran, diulang-ulang terus sampai dengan benar bacaannya. Hojah IPA 5 baru hadir. Sekarang kita lihat di ayat 71 tajwidnya ya. Kita lihat tajwidnya. Qala innahu qa itu dipanjangkan 2 harokat, itu mad tabi'i. Qala innahu, innanya itu dibaca gunnah, dengung ya. Jadi nun bertasdid atau mim bertasdid itu dibaca gunnah atau dengung. Hu-nya innahu itu mad sillah qasirah ya, cuma dibaca 2 harokat saja. Yaqulu
innaha sama baqaratul itu gom bila guna, ya. Kenapa? Karena tanwin bertemu huruf lam, maka tanwinnya dibaca tidak guna, ya, masuk tapi tidak guna, tidak dengung, maka dibacanya baqaratul, tidak mendengung. Ladzalulung apa? Ladzalulung, dilun ketemu ta itu hukumnya adalah dibaca ikfa. Ilham baru hadir di 6. Nadia Septiani baru hadir. Ikfa, kenapa ikfa? Karena tanwin bertemu huruf ta. Ta termasuk bagian daripada huruf ikfa, ya. Masih ingat huruf ikfa yang 15? Ada ta, tha, ja, du, tin, za, sa, shal, sul, din, to, zo, fa, ku, kin. Ada 15 huruf ikfa. La dalulum tusirul arda, tusirul, si-nya matobi, al-ardonya alif lam komaria. Ini baru masuk. Al-ardo alif lam dibaca jelas. Wala taskil harf itu sama, alif lam komaria, alif lam komaria, L-nya dibaca jelas, lamnya. Teruskan musallamatul itu sama, idgham bila gunah, ya. Nesca IPS 4 baru hadir. Musallamatul itu idgham bila gunah karena tanwin ketemu dengan huruf lam, tidak dibaca dengung, masuk tapi tidak dengung. La syiata fiha itu dibaca panjang 2 harokat karena matobi'i. Qalul ana ji'ta bil haqq. Bil haqq kalau dihentikan maka itu adalah menjadi qalqalah kubra. Karena huruf kolahnya ada di ujung kalimat, di akhir, dan hurufnya hidup, ya. Bil haqq itu qalqalah kubra. Fadzabahuha itu matobi'i. Wa ma kadu sama matobi'i. Yaf'alun itu mad arid lis sukun, ya, mad lis sukun. Itulah hukum bacaan. Jadi sekali lagi, untuk membaca Al-Quran yang benar minimal dibutuhkan 2 hal. 1, makhrajnya harus betul. Apa itu makhraj? Tempat keluarnya huruf harus betul, pengucapan harus benar, ya. Itu makhraj, tempat keluarnya huruf. Kalau tajwid itu adalah dari sisi pengucapan, hukum nun mad tanwinnya harus benar, ya, gitu. Harus benar panjangnya, mana yang panjang, mana yang dibaca pendek, berapa harokat, itu wilayah daripada tajwid, itu harus kita pahami dengan baik, ya. Jadi sekali lagi, membaca Al-Quran itu tidak asal, tapi harus memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dan juga makharijul huruf yang benar. Insyaallah pengucapan yang benar, maka maknanya akan benar. Nah, itu adalah yang harus kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran. Baik, itu adalah tilawah kita ayat 71 sampai dengan 75 Al-Baqarah. Baik, kita akan memahami ayat sekarang. Sekarang mundur ke belakang, dibuka Al-Baqarah ayat 41, silakan. Ya, dibuka Al-Qurannya. Al-Baqarah ayat 41. Ya, silakan dibuka dulu ayatnya. Tadi ayat 75 terakhir untuk kajian pagi hari ini. Kajian makna Al-Baqarah ayat 41. Ya, silakan dibuka. Umairah baru gabung IPA 2, ya. Baru gabung IPA 2 Umairah. Ya, udah dibuka Al-Qurannya
Al-Baqarah ayat 41. Ya, kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya, bisa dilihat ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 41. Kita lihat terjemahnya. Wa aminu, ya, dan berimanlah kalian semua. Ini kepada Bani Israel, ayat ini pada asalnya, tapi kisaran kita untuk kita semua. Wa aminu, dan berimanlah, ya, kalian semua bima, kepada apa-apa, kepada kitab anzaltu, yang telah aku turunkan. Wa aminu, dan berimanlah kalian semua bima, kepada apa, kepada kitab anzaltu, yang kami turunkan. Musaddiqon, yang telah membenarkan, ya, lima, kepada apa, ma'akum, beserta kamu, ya, kepada kitab beserta kamu, itu kitab Taurat. Wala takunu, wala, dan janganlah, takunu, kalian semua menjadi awwala kafirin bi, yang pertama kafir dengan kitab itu. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bi, awal, yang pertama, kafirin, orang yang kafir, bihi, kepadanya, ya, kepada kitab itu. Wala tashtaru, dan janganlah tashtaru, kalian menjual belikan, bi ayati, dengan ayat-ayatku. Wala tashtaru, dan janganlah kalian memperjualbelikan, bi ayati, dengan ayat-ayatku, thamanan qalila, dengan harga yang murah, ya, harga yang sedikit, yang murah. Thamanan qalila, dengan harga yang murah, yang sedikit. Wa iyaya, dan hanya kepadakulah, fattaqun, kalian semua bertakwa. Wa iyaya, dan kepadakulah, fattaqun, kamu bertakwa. Baik, itu adalah terjemahannya ya, bisa dipahami ya. Sekali lagi, wa aminu, dan berimanlah kalian semua bima, kepada apa-apa kitab anzaltu, yang telah kami turunkan, musaddiqon, yang membenarkan, lima, kepada apa, kepada kitab ma'akum, beserta kamu, yaitu kitab Taurat. Wala takunu, dan janganlah kalian semua menjadi awwala kafirin bih, orang yang pertama kafir dengan kitab itu. Wala tashtaru, dan janganlah kalian semua memperjualbelikan bi ayati, ayat-ayatku, dengan ayat-ayatku, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Wa iyaya, dan kepadakulah, fattaqun, maka kalian semua bertakwa. Bisa ya, bisa dicerna, artinya sangat mudah. Baik, apa makna ayat ini? Ayat ini adalah pada awalnya ayat ini menjelaskan perintah kepada orang-orang Israel, Bani Israel, untuk apa? Untuk beriman kepada Al-Quran, ya,
beriman kepada Al-Quran. Di mana Quran itu adalah juga telah membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang ada dalam tangan-tangan mereka. Ya, sekali lagi bahwa yang pertama, Allah memerintahkan kepada Bani Israel dan juga kepada kita sekalian yang hari ini hidup pada hari ini, agar kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada wahyu Allah. Ya, bagaimana caranya mengimani Al-Quran, mengimani wahyu Allah? Adalah kita berupaya keras untuk membacanya. Untuk sekalian para siswa, jadi bentuk mengimani Al-Quran, mengimani wahyu Allah adalah kita terus banyak membaca Al-Quran. Setelah membacanya, kita memahami isinya, mempelajari isinya. Harus paham apa makna yang kita baca itu. Kenapa? Karena Al-Quran, wahyu Allah itu adalah panduan hidup kita, panduan hidup, pedoman hidup, way of life. Nah, yang namanya panduan hidup harus kita pahami. Quran adalah guide, ya, pembimbing kita. Kalau hidup dengan berpedoman kepada Al-Quran sebagai panduan hidup kita, pastilah hidup kita akan selamat. Pasti benar, ya, pasti benar. Tapi kalau kita menyimpang dari Al-Quran, cara hidup kita dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dengan alam sekitarnya, dengan dirinya, maka kalau keluar dari panduan Al-Quran, panduan wahyu Allah, pastilah hidup ini akan tersesat, ya, akan menyimpang daripada ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka sekalian, ya, sempatkan waktu yang utama agar kita setelah membaca Al-Quran di rumah, di mana saja ada waktu senggang, kita pahami isinya, minimal terjemahnya kita tahu, ya. Setelah terjemahnya tahu, kita baru pahami apa maknanya itu. Nah, kemudian setelah memahami ayat Al-Quran, memahami wahyu Allah, kita berupaya untuk mengamalkannya, mempraktekkan apa yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Al-Quran berbicara tentang perintah, ya, perintah sholat misal, ya kita tegakkan sholat dengan baik. Quran memerintahkan untuk berzakat, kita berzakat dengan baik. Al-Quran memerintahkan berpuasa, kita berpuasa dengan baik. Jadi semua yang Quran perintahkan, nah kita berupaya untuk melaksanakannya dalam kehidupan ini, baru kita bisa menikmati indahnya Al-Quran. Ya, sekalian, itu minimal 3 hal harus kita lakukan kalau orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab Allah, wahyu Allah, maka itu minimal tadi membacanya dengan baik, tiap hari membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memahami isinya, paham maknanya apa yang kita baca. Nah, baru yang ketiga adalah kita amalkan, kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan. Tadi menyangkut akidah, menyangkut syariah, ibadah, muamalah, menyangkut akhlak, ya, menyangkut pendidikan, menyangkut bisnis, ekonomi, sebagainya. Itu Quran memberikan landasan. Kita praktekkan, insya Allah semua aktivitas kita akan benar, karena Allah itu adalah zat yang maha benar. Itu satu, ya. Jadi kita oleh Allah diperintahkan untuk mengimani Al-Quran atau wahyu Allah. Terus yang kedua kata Allah, wala takunu awwala kafirin bih wala takun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada kitab-kitab itu. Janganlah kita menjadi orang pertama termasuk orang-orang yang kafir. Apa itu kafir? Ingkar, tidak beriman kepada
kitab Allah, tidak beriman. Bagaimana tidak beriman itu? Tidak meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Tidak mengimani, tidak mengakui, tidak mengimani, tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Dikiranya Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Tidak sama sekali. Al-Quran bukan Muhammadanism, bukan tulisan Muhammad, tapi adalah benar-benar wahyu Allah. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kapan? Pada saat nuzulul Quran, Ramadan, keterangan di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan. Ada yang bilang 17 Ramadan dengan turun 5 ayat pertama. Apa itu? Surah Al-Alaq, ya. Anda sudah bisa membacakannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah kita harus mengimani bahwa Al-Quran, kitab Allah, adalah benar-benar wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Terus yang orang kafir, orang yang tidak pernah membacanya, tidak pernah memahaminya, dan tidak pernah mengamalkannya. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada wahyu Allah, maka tidak mungkin dia mengamalkannya dalam kehidupan. Ya, sekali lagi kata Allah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang kafir kepada kitab Allah, tidak mengimaninya, tidak meyakininya, apalagi dan dia tidak mengamalkannya. Dia bilang bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang tidak manusiawi, bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak layak diterapkan dalam kehidupan karena Islam itu kejam dan sebagainya. Banyak ungkapan-ungkapan yang tidak layak kita ucapkan terkait dengan syariat Islam. Orang beriman akan samina wa ta'na, kami taati ya Allah, kami laksanakan. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi yang kedua sekalian, jadi kata Allah, wala takunu awwala kafirin bi. Janganlah kalian semua menjadi orang-orang yang pertama ingkar kepada Allah. Ya, itu adalah syarat perintah Allah kepada kita semua, dulu kepada orang Bani Israel. Terus yang ketiga, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan sekali-kali memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa mananya? Ada terjadi kasus, ada orang menjual fatwa. Menjual fatwa karena pengen dibayar dengan harga yang murah. Ketika orang berbicara hukum judi itu haram, dia minta fatwa ke seseorang, ya, tolong keluarkan fatwanya. Seakan bayar sekian, yang penting bilang bahwa dengan fatwa itu judi hukumnya adalah halal. Nah, dia bayar. Itu namanya menjual ayat Allah. Jadi menjual ayat Allah dengan murah, menjual fatwa, mereka-reka Al-Quran dengan harapan dibayar. Itu namanya wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Ya, Nur, IP1 baru hadir. Itu namanya menjualbelikan. Jadi sekali-kali karena pengen dibayar orang, ya, pengen dibayar orang, kita cari ayat, mencari-cari ayat Al-Quran yang sekiranya sesuai dengan selera mereka. Tapi dengan tadi pengen dibayar orang, jangan. Quran begitu tegas, mana yang halal, mana yang haram. Jangan yang haram dibilang halal, ya, dengan landasan ayat itu, jangan sekali-kali.
Beliatur Rahmah IPA 1 baru hadir, Rizky IPA 6, Raisa IPA 5 baru hadir. Jadi pahami, jadi yang ketiga kata Allah, jangan sekali-kali kamu memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Dia membuat keterangan, menjual fatwa Al-Quran ya untuk melegalkan pendapat seseorang. Islam tidak boleh kita menjual ayat. Ayat bukan untuk jual belikan, tapi untuk diamalkan. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Nggak bisa yang haram dirubah jadi halal, tidak bisa. Atau menjadi tidak jelas, itu juga tidak. Ya, itulah perintah Allah kepada kita semua. Jangan wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian semua memperjualkan ayat Allah dengan harga yang murah. Ya, baik, itu adalah yang ketiga. Sekarang perintah yang keempat ayat ini kata Allah, wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah kalian bertakwa. Kepadakulah kalian bertakwa. Yang keempat ini adalah Allah menyuruh kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa bertakwa kepada Allah? Allah lah yang menghidupkan kita. Dulu tidak ada, sekarang ada. Dulu tidak ada, kok sekarang ada? Siapa yang mengadakan kita? Allah. Tiap hari bisa makan. Makan apa? Makan nasi. Siapa yang bikin nasi? Allah. Ya, kita minum air tiap hari. Tidak minum mati. Siapa yang menciptakan air? Allah. Wa anzala minas sama ma'an. Allah turunkan dari langit adalah air hujan. Itu Allah yang menurunkan hujan itu. Allah yang menciptakan air. Kita bisa menghirup udara, oksigen. Siapa? Allah yang menciptakan semua itu. Allah yang menciptakan tubuh kita yang multifungsi. Ya, kaki bisa berjalan, tangan bisa bekerja, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, hidung bisa mencium, lidah bisa berbicara, bisa merasa, otak bisa berpikir, hati bisa memahami, merasakan, jantung berdetak, paru bernapas, lambung usus mengolah makanan jadi sebuah energi, ginjal menyaring darah dan sebagainya, sistem saraf yang sangat hebat. Semua itu siapa yang menciptakan? Adalah Allah. Nah, karena Allah yang menciptakan kita, maka kita patut untuk bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Ada dua hal. Satu adalah taat kepada Allah, taat patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan seluruhnya, jangan dipilah-pilah. Ya, jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita, apapun bentuknya, dan kita silakan buka Al-Qur'annya, apa perintah Allah di situ, kita buka perintah Allah, kita laksanakan. Itu orang takwa begitu. Terus yang kedua ada khauf, ada rasa takut dalam dirinya kalau melanggar larangan Allah. Jadi ketika Allah melarang sesuatu, kita ada rasa takut untuk melakukannya. Karena yakinlah bahwa apa yang Allah larang itu pasti buruk bagi manusia. Apa yang Allah perintahkan itu pasti baik bagi manusia. Nah, yang baik dikerjakan mendatangkan kebaikan. Beruntunglah kita. Nah, setiap yang melarang, yang melanggar, yang Allah larang itu pasti buruk bagi kita. Kalau dilakukan merugilah kita, berbahaya bagi kita. Allah udah wanti-wanti, jangan minum khamr, miras. Jangan mengkonsumsi narkoba. Diminum, dimakan. Apa yang terjadi? Rusak ginjalnya, rusak lambungnya, rusak otaknya. Akhirnya gara-gara melanggar Allah, maka binasalah dia. Kalau kita kaji semua larangan Allah itu pasti buruk, sekalipun sepertinya itu suatu hal yang menyenangkan. Sepertinya yang menyenangkan, pada efeknya itu sangat berbahaya bagi diri manusia. Maka dari itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan berupaya keras untuk selalu
melaksanakan perintah-perintah Allah dalam kehidupan juga selalu berupa keras untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, itulah kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 41. Bisa dipahami ya? Coba lihat sekali lagi. Jadi kesimpulannya ayat ini yang pertama adalah menyuruh kita untuk beriman kepada Al-Quran, beriman kepada wahyu Allah. Yang kedua, larangan kepada kita jangan sampai menjadi orang-orang yang kafir, ingkar akan kitab-kitab Allah. Ya, jangan kafir, ingkar kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, jangan sekali-kali memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, menjual fatwa hukum Al-Quran demi keuntungan pribadi. Jangan sekali-kali. Yang keempat, perintah Allah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah 4 hal yang menjadi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 41. Dan kita berupaya untuk melaksanakan 4 hal tadi dalam kehidupan sehari. Ya, demikian pada kajian kita pada hari ini. Ya, karena sudah masuk pukul 6.00, cukup pertemuan kurang lebih 35 menit. Semoga menjadi amal soleh bagi kita. Ya, kita bisa membaca Al-Quran tadi, juga kita bisa memahami isi ayat ini dan kita terapkan dalam kehidupan. Terima kasih banyak kepada semua yang telah hadir. Ya, silakan sebelum pulang, sebelum keluar di absen ulang yang kedua kalinya. Ya, sanitari silakan di absen ulang. Sanitari Fatir, Maharani IPA 6, Vidya 13, Aisyah, Najla IPA 2, Rehanum, Cahaya Ika 13, Kansa 12, Aulia, Amelia, Clara, Miftah, Nadia IPA 6, Alif IPA 4, Ananda, Nur IPS 1, Amel 12, Haikal, Ananda 13, Clara IPS 3, Rahma IPS 2, Siska IPA 1, Gadis 11, Agustin IPA 6, Aziz IPA 4, Clara IPS 3, Rifki 12, Alisa 11, Agustin IPA 6, Tias IPA 1, Aurel 10-2. Ada lagi yang mau absen ulang? Arya IPA 2, Arya IPA 2. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, selamat beraktivitas, selamat jogging ke Citra dan makan bubur Cirebon. Terima kasih.